Shalom, mari sama-sama kita renungan hari ini. Kita puji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Saat ini kami siapkan hati kami untuk renungan hari ini Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dalam Intim dengan Allah. Renungan kita Kamis 12 Oktober 2023 bertema Yesus memberi kelegaan. Bacaan diambil pada kitab Matius pasal 11. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca Matius 11 ayat 28. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, pernahkah Anda mendapat undangan dari petinggi atau pembesar di tempat Anda tinggal? Bagaimana perasaan Anda? Senang dan pasti bahagia, bukan? Namun ada satu undangan besar dari seorang pribadi yang jauh lebih besar dari semua pembesar negeri ini. Undangan itu jauh lebih penting dan urgent. Undangannya adalah marilah. Pertama, kita diundang untuk datang menerima keselamatan atau pembenaran. Yesus mengatakan, mari. Dia tidak mengatakan, ayo lakukan ini atau jangan lakukan itu. Tetapi dia berkata, marilah. Perhatikan juga bahwa Yesus tidak mengatakan, marilah ke gereja, marilah ke pendeta. Dia mengatakan, marilah kepadaku. Undangannya adalah untuk membangun hubungan yang vital, dinamis,
radikal dengan Tuhan yang hidup. Tetapi bagaimana kita datang kepada Tuhan? Jawaban yang paling umum adalah dengan iman dan percaya kepada Yesus. Sikap marilah adalah kehendak kita yang bekerja dan melepaskan segalanya, lalu dengan sengaja menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saudaraku, menurut teolog bernama William MacDonald dari Amerika, kata marilah bisa berarti percaya. Pada Kisah 16 ayat 31. Bisa juga berarti menerima. Yohanes 1 ayat 12. Bisa juga berarti makan. Yohanes 6 ayat 35. Bisa berarti minum. Yohanes 7 ayat 37. Bisa berarti melihat. Yesaya 45 ayat 22. Bisa juga mengaku. 1 Yohanes 4 ayat 2. Bisa juga berarti mendengar. Yohanes 5 ayat 24 dan 25. Mari juga bisa berarti memasuki pintu. Yohanes 10 ayat 9. Marilah juga bisa berarti membuka pintu. Wahyu 3 ayat 20. Bisa juga berarti menyentuh ujung jubahnya. Pada Matius 9 ayat 20 sampai 21. Bisa juga berarti menerima karunia hidup yang kekal melalui Kristus Tuhan kita. Pada Roma 6 ayat 23. Saudara, setiap orang Kristen yang sejati mengenal Kristus bukan hanya dengan pengetahuan teoritis yang dapat diperoleh dari buku, tetapi dengan pengetahuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hatinya. Undangan besar, marilah, ditujukan kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat, yaitu semua orang yang tertekan dan terbebani oleh perasaan berdosa, semua orang yang hati nuraninya merasa bersalah, semua yang cemas tentang keselamatannya, dan mereka yang ingin memilikinya, semua orang yang takut menghadapi hari penghakiman dan yang tidak tahu bagaimana bertahan terhadap penghakiman Tuhan. Semua orang yang tertekan memikirkan keberdosaan mereka sendiri dan menginginkan kelepasan. Merekalah yang berbeban berat dan Yesus berbicara kepada mereka hari ini. Yesus tidak mengundang semua orang. Undangannya terbatas. Hanya kepada mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat, saudaraku. Kalimat metaforanya, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat tampaknya diambil dari seseorang pria yang memiliki beban berat yang harus dipikulnya ke satu tempat. Setiap langkah yang diambilnya mengurangi kekuatannya dan membuat bebannya semakin berat. Namun itu harus dilakukan dan dia harus bekerja keras menggunakan tenaganya yang paling besar untuk mencapai tempat di mana dia akan dibaringkan. Seseorang yang baik hati lewat dan melihat kesusahannya menawarkan untuk meringankan bebannya agar ia dapat menikmati istirahatnya. Ayat ini sesungguhnya merujuk kepada orang-orang Yahudi pada zaman Yesus yang sangat dibebani dengan upacara hukum Musa. Beban itu semakin berat dengan ditambah oleh hukum dan tradisi yang dibuat oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Bapak Ibu. Matius 23 ayat 4 mengatakan, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi mereka terikat pada beban berat dan mereka berusaha selamat oleh penurutan hukum supaya mereka berkenan kepada Allah. Gantinya mendapat istirahat atau kelegaan, justru mereka seperti terikat lehernya dan tercekik. Karena itu Yesus mengundang untuk meletakkan beban mereka dan menerima keselamatan yang disediakan bagi mereka oleh Kristus. Orang-orang berdosa yang lelah karena jalan-jalan kejahatan, bisa saudara bandingkan di kitab Yesaya 6 ayat 5 dan Lukas 5 ayat 8.
juga diundang untuk datang kepada Kristus dan segera menemukan kelegaan. Kita bisa baca di Lukas 18 ayat 13 sampai 14. Saudaraku, perhatikan bahwa Yesus mengarahkan panggilannya kepada mereka yang berbeban berat, kepada mereka yang lemah, bukan yang kuat. Sebab Tuhan selalu menentang orang yang sombong, yang merasa cukup dan tidak perlu Yesus. Yakobus 4 ayat 10 mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia meninggikan kamu. Undangan Yesus dalam perjanjian baru untuk datang dan disegarkan mengingatkan hal serupa akan tawaran Allah dalam perjanjian lama kepada umatnya untuk beristirahat. Dalam perjanjian baru pun juga demikian. Nih, pada perjanjian lama kita bisa baca Yeremia 31 ayat 25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Janji bagi yang letih lesu dan berbeban berat adalah undangan Yesus kepada mereka yang sakit secara rohani. Apakah kita melihat kebutuhan kita untuk datang kepada Yesus? Untuk benar-benar datang kepada Yesus? Seseorang harus mengakui bahwa ia dibebani dengan beban dosa. Hanya mereka yang mengakui bahwa mereka terhilang yang dapat diselamatkan. Refleksi, dosa membuat hidup kita terganggu. Kita menjadi letih dan lesu. Kita bisa menemukan kelegaan hanya pada Yesus ketika kita menyerahkan masalah kita ke dalam tangan Tuhan. Dia menaruh damai sejahtera di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Engkau berjanji, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka engkau akan memberi kelegaan. Kami percaya bahwa engkau memiliki kuasa untuk melepaskan kami dari beban berat kami, kuasa untuk memberi jalan keluar, bahkan kuasa untuk memberi kami kemenangan dalam menghadapi hari-hari kami. Kami percaya Tuhan, bersama Tuhan kami keluar sebagai pemenang, bahkan hidup lebih dari pemenang. Hari ini kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan, termasuk persoalan hidup kami. Kami tahu Tuhan yang akan buka jalan, dan kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.